Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Bre yang berbahagia, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini Mas Bre mencoba akan mereview, akan membahas tentang peran pendamping pasien stroke, lumpuh ataupun mati separuh. Nah, di sini akan Mas Bre bahas terkait pendampingan ya. Pendampingan pasien stroke. Sebab apa? Peran pendamping sangatlah penting sekali bagi pasien. Sebab apa? Rata-rata orang yang terkena stroke itu kan dia tidak bisa beraktivitas. Karena apa? Sel-sel saraf sensorik dan motoriknya ini nggak bekerja dengan baik. Terlebih apabila penderita stroke yang diakibatkan karena penyumbatan ataupun pecah pembuluh darah yang katakanlah kategori yang parah. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa pasien. Gerak aja nggak bisa, kadang bicara nggak bisa, gitu ya. Nah ini kan mengingatkan kita pada waktu kita masih bayi. Saat kita masih bayi, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita hanya bisa menangis, minta tolong. Nah beda dengan penderita stroke. Dia nggak bisa apa-apa, nangis pun nggak bisa. Nah ini kita sebagai pendamping, misalkan orang tua kita terkena stroke, kita sebagai suami ya, mungkin kita diberi cobaan sama Allah, istri kita kena stroke. Mungkin kita sebagai istri, kita diberi cobaan sama Allah, suami kita kena stroke. Nah ini peran pendamping kita dalam merawat, mengurusi, melayani dengan setulus hati. Jelas kita dimulai dari kalau penderita stroke nggak bisa berbuat apa-apa, jelas kita kan tidur, dia kan ya tidur di kasur ya kan, di kamar, dia buang air kecil, buang air besar dan seterusnya juga di situ. Kita wajib membersihkan ya kan, area kemaluan, area duburnya setiap hari. Dalam kasus beberapa pasien ya, ini kadang sudah lelah dalam menghadapi masa-masa sulitnya ya. Kadang pasien merasa lelah, sudah nggak kuat, badan lemah gemulai, nggak bisa berbuat apa-apa. Kadang juga keluarga sudah pasrah, mungkin sebulan 2 bulan masih dirawat dengan baik, kadang sampai bertahun-tahun, setahun 2 tahun, kadang udah puluhan tahun kena stroke. Stroke juga ini kan nggak memandang usia ya. Stroke nggak memandang usia, kadang usia masih muda kena stroke. Kadang saat usia lagi banyak beban ya, kena stroke. Mungkin bisa terjadi karena kecelakaan ya, kecelakaan kerja, terpleset, ataupun juga memang sudah bawaan dari genetik ya. Orang yang memiliki riwayat orang tuanya kena stroke, dia berisiko tinggi. Sebab apa? Faktor genetik bawaan, karena kita lahir itu ada faktor bawaan, kita udah ada seperti ini sudah ada genetik dari orang tua kita. Kadang orang tua kita nggak ada riwayat stroke, tapi kakeknya. Nah
Di sini saya bukanlah seorang dokter ya. Bukan seorang tabib, tapi ini saya adalah pemerhati ya. Pemerhati herbal, berkecimpung herbal sudah agak lama ya. Ya memang stroke penyakit yang kalau kita bicara mungkin namanya orang sakit ya, secara sebab musababnya. Kalau secara medis jelas stroke itu karena ada dua faktor ya, faktor entah itu penyumbatan pembuluh darah ataupun pecah pembuluh darah. Nah ini kan secara medis. Namun kita bicara namanya hidup itu kan banyak faktor genetis, terus faktor psikis sosial. Nah ini juga sangat berpengaruh, dominan ya. Kadang pola pikir itu berpengaruh terhadap 90% penyakit yang dialami. Contoh sederhananya saja, saat kita berpikir tegang ya kan, nanti kita akan muncul hipertensi ya kan. Hipertensi nanti ini akan memicu terjadinya stroke. Nah, kalau sudah terjadi ya kan, sudah terjadi pada keluarga kita, bahkan diri kita yang mengalami gejala stroke, ayolah segeralah obati, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Insya Allah ada jalan. Nah di sini saya akan mereview sedikit ya obat herbal yang sudah banyak dikonsumsi oleh banyak orang, bahkan ribuan orang yang telah mengkonsumsi obat stroke yang satu ini. Di sini saya akan mereview sedikit tentang obat stroke Antaproparata. Antaproparata ini obat stroke yang diproduksi dengan ramuan herbal ya, dari herbalis yang berpengalaman, dosis yang tepat ya, klaim kami 11 kali lebih efektif dibanding obat-obat herbal sekelasnya. Sudah banyak testimoni ya dari para konsumen, pasien yang telah mengkonsumsi obat Antaproparata. Alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan. Kalau ada yang mau konsultasi, berminat, bisa lihat deskripsi video ini ya. Kembali lagi ke peran pendamping ya. Kini giliran kita ya sebagai pendamping pasien stroke untuk merawatnya ya, menjaganya, mengobatinya. Insya Allah dengan kasih sayang, dengan perawatan kita, penderita penyakit stroke itu akan secara psikis ya, secara kejiwaan dia terbangkitkan semangatnya untuk sembuh. Ditambah lagi dengan perhatian kita, menstimulus ya kan saraf-sarafnya, merangsang perkembangan sel saraf sensorik, motoriknya agar bisa bekerja dengan baik. Ditambah lagi dengan resep ya, ramuan herbal dari Antaproparata. Ya itu mungkin sedikit ya curhatan ataupun video berbagi Mas Bre ya kali ini terkait penyakit stroke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti akan Mas Bre lanjut ke video-video selanjutnya berkenaan dengan kesehatan, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas Mas Bre ya. Mas Bre punya ada peternakan yang Mas Bre kelola dengan alami ya, herbal. Nah, semoga ini bisa menginspirasi untuk kita semua ya.
Sekian dulu dari Mas Bre ya. Banyak salah kata atau kata yang kurang tepat, kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Salam sehat, ayo hidup sehat, ayo hidup kembali ke alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.